Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum kita pada malam yang ke-30 ini, 3 kelompok manusia yang amal puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 1 Syawal, kemudian beliau naik ke mimbarnya menyampaikan khutbah Idul Fitri. Di dalam khutbah Idul Fitrinya, Bapak Ibu, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Pada saat itu para sahabat tercengang, heran. Setelah turun dari mimbarnya, kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabat, malaikat Jibril tadi berdoa kepada Allah dengan 3 doa, dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Malaikat berdoa, Bapak Ibu, makhluk yang tak berdosa, yang tidak pernah berbuat maksiat. Yang mengaminkan disuruh adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa itu pasti diijabah oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Setiap kita belum tentu orang tua, tetapi setiap kita pasti seorang anak. Maka setelah pulang dari musala ini, minta maaflah kepada kedua orang tua kita, yang mana orang tua kita itu telah berjuang untuk kita, yang jasanya tak pernah terbalas. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan, meregang nyawa antara hidup dan mati. Setelah dilahirkannya kita ke dunia ini, kemudian disusui kita selama 2 tahun, dicucikannya pakaian kita, dikasihnya kita makan. Bahkan seorang ibu tak rela 1 nyamuk pun hinggap ke tubuh kita. Itulah ibu kita. Begitu juga dengan ayah kita, Bapak Ibu, yang telah mencari nafkah untuk kita, peras keringat banting tulang, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, hujan kehujanan, panas kepanasan, supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa sukses. Itulah kedua orang tua kita. Maka ingat bahwa orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak.
Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka surgalah tempatmu. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Setelah pulang dari musala ini, masuk 1 Syawal, minta maaflah kepadanya. Bagi kita yang sudah tiada orang tuanya, artinya sudah berpulang ke rahmatullah, marilah kita ziarahi kuburnya, minta ampunlah kepada Allah. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ketika kita pergi ke masjid bersedekah, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itulah cara berbakti kepada mereka setelah mereka tiada. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami tidak berbaikan dengan istrinya. Di dalam berumah tangga mungkin banyak ujian dan cobaan, masalah bertubi-tubi, maka marilah saling maaf memaafkan. Terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima amal puasanya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslimnya. Mungkin kita pernah mencaci orang, menghina orang, memburukkan orang, membuka aib orang. Sebaliknya juga begitu. Kita pernah dihina orang, pernah diperburukkan orang, maka marilah kita saling maaf memaafkan. Karena kita ini Bapak Ibu manusia ini kata Nabi, wal khata' wa nisyanu wa sifatanil insan. Manusia itu 2 sifatnya, yaitu salah dan lupa. Maka daripada itu, marilah kita datangi tetangga kita, kakak kita, adik kita, kawan kita, marilah kita saling maaf memaafkan. Berjabat tangan kita. Meminta maaf itu mudah, tetapi memaafkan orang lain itu lebih susah. Tapi memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita besar pahalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi aku sediakan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan saudaranya apabila saudaranya berbuat salah. Jadi setelah berakhir Ramadan ini, keluar dari musalla ini, marilah kita saling maaf memaafkan. Terutama saya pribadi yang sudah bertugas selama 30 hari menjadi imam dan penceramah langsung, mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya meminta maaf kepada Bapak Ibu. Lai amuah memaafane. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga Bapak Ibu, sudah lebih dahulu saya memaafkannya. Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Tapi walaupun berakhir Ramadan, amal awak jangan sampai berakhir. Jadilah kita ini hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ketika Ramadan awak rajin sembahyang, rajin puasa, ibadah sadola awak kerajuan. Selesai Ramadan nak lain. Itu hamba Ramadan doh. Kalau hamba Allah yang biasanya inyo rajin baca Quran di bulan suci Ramadan, setelah berakhir Ramadan tetap dia membaca Al-Quran. Yang biasanya di dalam bulan suci Ramadan rajin sembahyang 5 waktu, salat sunnahnya,
di luar Ramadan tetap inyong salat 5 waktu dan salat sunnah. Di dalam bulan suci Ramadan rajin berjemaah ke musalla Arafah. Di luar bulan suci Ramadan tetap kita makmurkan musalla Arafah. Sebab Bapak Ibu, tidak ada jaminan apakah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Apakah ketika Ramadan itu datang kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya selesai Ramadan, berakhir Ramadan, tetaplah kita beramal ibadah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan, jangan engkau menangiskan Ramadan itu pergi, karena Ramadan itu akan datang setiap tahunnya. Tapi menangislah dengan satu alasan, ketika Ramadan itu datang, kamu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan selama di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berakhir Ramadan nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'abahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Saya Ustaz Zukri minta maaf sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.